banyak. Ada nikahan yang sesuai dengan konsepnya? Astagfirullahaladzim. Kayaknya sangat luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah menonton. Dan langsung aja kita akan berbincang dengan jajaran produser, sutradara, dan juga penulis skenario dari film Mohon Restu. Tepuk tangan untuk produser dari Mohon Restu, Bapak Wiki Olindo. Kemudian juga produser dari Mohon Restu, Bapak Adi Sumarjono. Silakan bergabung bersama kita, tepuk tangan dong untuk jajaran produser kita. Silakan Pak. Silakan. Selanjutnya juga sutradara. Tepuk tangan dong untuk Bang Odi Harahap. Dan juga penulis skenario untuk film Mohon Restu ada Yai Yuliani dan Cassandra Cameron. Silahkan bergabung bersama dengan jajaran produser dan juga sutradara. Kita akan ngobrol pertama dengan jajaran produser, sutradara, dan juga para penulis tentunya di siang hari ini. Tapi teman-teman, sekali lagi boleh beri tepuk tangan dong untuk jajaran filmmakers yang membuat kita selama menonton relate, ketawa, tapi juga dapat apa arti di dalam tadi masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Mungkin pertama ke Pak Wiki. Pak Wiki, ini kali ini Screenplay Films mempersembahkan drama komedi keluarga Pak Wiki, Mohon Doa Restu, yang memang banyak punya kedekatan dan juga relate dengan masyarakat, apalagi drama menjelang pernikahan ya. Dan juga kali ini menggandeng EV Cinema dan juga Rapi Films sebagai partner production house. Boleh ceritain ke teman-teman media Pak Wiki, gimana proyek ini bermula dan akhirnya bekerja sama dengan EV Cinema dan juga Rapi Films. Silakan Pak Wiki. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau proses Mohon Restu ini cukup lama, jadi ketika Odi dan kami punya sebuah niatan untuk pengen bekerja sama sama Wahana waktu itu gitu, karena kita melihat bahwa film-film yang ditulis Wahana tuh menarik gitu ya, dan Ocai punya kekuatan dengan tema keluarga dan waktu itu kita brainstorming dengan Wahana, ada sebuah ide, dan dari ide itu digodok-godok terus dengan tim Wahana dan muncullah si Mohon Restu ini gitu. Dan ketika kita melihat skenarionya, kita merasa bahwa ini kayaknya seru nih, karena semua unsur yang menarik ada gitu, keluarga, percintaan, dan tentunya secara ending pun mungkin juga bukan sebuah ending yang klise gitu. Jadi tim Wahana, terima kasih by the way Wahana, ya kan, benar-benar membuat sebuah skenario yang kayaknya seru untuk berdikaliku. Kalau dengan Ocai ini udah film keberapanya kami, jadi udah biasa banget, sering banget kerja bareng sama Ocai, dan kita tahu persis kekuatannya Ocai gitu ya. Tentunya di sini kita ada para partner, Pak Adi, thank you for joining. Terus ada Rapi Film juga, Pak Sunil, dan mungkin orangnya nggak ada ya, anaknya ada tapi ya. Jadi seperti biasa kita sering kolaborasi antara production house dan kali ini dengan IVI dan Rapi. Thank you. Siap, itu dia, tepuk tangan untuk Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Dan 26 Oktober ini kan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Tapi sebenarnya dari Pak Wiki mengharapkan dari film ini apa sih Pak, untuk sampai ke penonton nanti harapannya seperti apa Pak? Tentunya berharap supaya bisa diterima, dan tentu saat satu-satunya barometer penonton terima adalah penontonnya banyak. Kita berharap bahwa dengan variasi yang ada di industri perfilman Indonesia, moga-moga ini menjadi sedikit warna baru di tahun ini ya. Kan biasanya setiap tahun ada film keluarga, dan tahun ini mungkin ada juga film keluarga yang baru-baru ini juga sangat sukses gitu. Cuman moga-moga ini sedikit berbeda dengan yang lain-lain. Jadi moga-moga membawa warna tersendiri buat film Indonesia yang kita semua lagi banggakan, karena saat ini film Indonesia lagi bagus-bagusnya, penonton lagi sering ke bioskop. Itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap film Indonesia meningkat, dan memang belakangan film-film Indonesia yang beredar juga secara kualitas jauh lebih bagus. Jadi kita semua pekerja film Indonesia ini bangga dengan situasi industri kita, tapi tentunya kita tetap harus maju dan lebih baik untuk kemudian hari. Siap, itu dia Pak Wiki. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media Pak Wiki. Kita ke Pak Adi Sumarjono. Pak Adi, kita pengen tahu juga
Divisi Rema ikut terlibat di dalam produksi ini. Sebenarnya apa yang membuat Pak Adi tertarik pada saat bergabung di produksi? Mohon restu, silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Seperti tadi Pak Wiki ungkapkan, pertama-tama terima kasih sudah diberi kesempatan bisa kerjasama dengan Raffi, dengan Skriptplay. Tentu saja seperti tadi sudah dikatakan Pak Wiki, yang menarik adalah skripnya. Yang kedua adalah Ocai. Saya juga sudah mengenal karya-karyanya dan juga pernah bekerja sama. Dan terus terang apa yang dikatakan Pak Wiki itu juga semuanya benar mengenai ceritanya, kemudian bagaimana film ini diposisikan. Jadi bagi saya senang sekali bisa bekerja sama dan semoga kita bisa bekerja sama lagi. Amin, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Adi. Terima kasih ke Bang Ocai sebagai sutradara. Sekarang boleh dong tepuk tangan dulu untuk Bang Ocai. Ini treatment sangat luar biasa. Kita terpana selama menonton Ocai treatment seperti apa sih sebenarnya diberikan di produksi Mohon Restu ini. Karena kan kita pernah dengar juga Bang Ocai sempat share bahwa yang paling nikmat adalah kerja ketawa-ketawa tapi dibayar. Nah, apakah itu tergambar dalam produksi ini, jadi energinya nyampe ke penonton kita? Silakan Bang Ocai. Selamat sore teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir. Apa tadi ya? Kalau masalah kegembiraan itu emang syutingnya tuh menyenangkan banget ya gitu. Maksudnya kerja sama kru dan pokoknya itu. Ini syuting mungkin syuting paling tanpa ada drama. Karena emang kita senang banget ngerjainnya, kita happy banget pas pengerjaannya dengan harapan bahwa gembiranya kita pas bikin itu nyampe ke rasa itu nyampe ke penonton. Semoga nyampe. Kalau melihat dari ketawanya sih itu ketawa beneran tuh ya gitu. Tadi teman-teman wartawan. Terus apa ya, maksudnya ngelihat dari kayak tadi kan memang skenario nya digodok itu cukup lama. Mungkin nanti ya Yu sama Cassandra yang ngasih lebih bisa cerita. Karena ini ide itu sebelum pandemi ya Pak. Sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi, terus ketahan pandemi, sampai akhirnya kita produksi di tahun lalu, di November tahun lalu, dan bisa rilis alhamdulillah di bulan ini dan nanti tanggal 26. Cuma emang seneng banget sih gitu, maksudnya bisa kerja sama pemain-pemain yang Yahud sih kalau bisa gue bilang ya. Itu kalau kita seneng, kita senyum bikinnya pasti bikin orang senyum pas nontonnya. Yes, itu dia. Tepuk tangan untuk Bang Ocai. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman pemainnya. Kita pengen tanya tadi Bang Ocai sempat menyinggung tentang pemain. Nah, gimana tuh proses pemilihannya, ngobrol sama Mbak Wiki, Pak Adi dan juga teman-teman penulis untuk pemilihan pemain di sini, Bang Ocai? Silakan. Nah, ini pemilihan pemain ini sebenarnya kalau dari penulis itu karakter Astrid entah kenapa di kepala mereka tuh udah Dea, nggak bisa yang lain. Mereka nggak ngasih tahu gue sih, gitu. Tapi di kepala mereka pas nulis bayangannya Dea aja. Oke. Di gue pas baca, emak-emak ini salah satunya Cut Mini. Oke. Waktu itu pokoknya di kepala gue. Kalau di kepalanya Pak Wiki itu Jeffrey yang pertama ya. Buat Satya itu Jeffrey. Jadi masing-masing itu punya ininya sendiri tuh gitu. Pas baca, oh ini segini gini. Kalau gue pemain, oh ini ibu-ibu, ini pokoknya salah satu harus Cut Mini. Kalau mereka spesifik tuh Astrid di kepala mereka tuh waktu nulis ketawa-tawa sendiri itu udah Dea. Itu pun mereka kasih tahu ketika gue juga milih Dea. Nah akhirnya jajaran ini sebenarnya Sarah itu paling terakhir karena dia base-nya kan Singapura gitu ya. Jadi mungkin emang semestanya menahan ini sampai selesai pandemi, sampai akhirnya dia bisa kesini dan akhirnya dia yang main di sana gitu. Terus Jeffrey udah dari awal. Nah Siva juga gitu tuh, kayak dia udah lewatin pandemi dan segala macem ya, nama dia. Jadi emang ini dia berurut aja sih gitu sampai akhirnya lengkap. Terus ketemu Kiki udah tuh dia. Terus pas milih Brasco ya, itu di
entah kenapa gue pengen ngajak Ivan. Itu karena syuting sama dia sekali, gue suka, gue ajuin ke produser oke gitu, karena juga bikin seriesnya sama produser yang sama dengan Pak Wiki. Ya udah akhirnya jalan-jalan main itu dan alhamdulillahnya mereka matching. Yes. Maksudnya satu sama lain, saling membuka diri dan menerima karakter itu. Jadi pas syuting itu kayak udah on off aja gitu. Kalau udah dia masuk ke set, udah on di karakter itu. Yes, jadi seperti berjodoh ya Pak Ocak. Jadi ya udah gitu tuh, udah chemistry-nya udah kebangun sendiri. Oke, itu dia. Tapi nanti kita akan ngobrol sama para pemain, tapi kita ke jajaran penulis dulu nih. Silahkan boleh ngobrol sama jajaran penulis kita, ada Yuliani dan juga Cassandra Cameron. Kita pengen nanya nih gimana, tadi udah disinggung sedikit sama Pak Wiki dan juga Pak Ocak untuk penulisan skenario, awal ide gimana, dan ada waktu dari sebelum pandemi sampai dengan akhirnya diproduksi dan tayang di tahun ini gimana proses panjangnya, boleh ceritakan, silakan. Sebenarnya iya sebelum pandemi ya Bang ya. Sebelum pandemi kita dapat ide cerita gitu yang udah mungkin didiskusikan sama Pak Wiki dan tim kami, Pak Ocai juga. Dan kita tuh cuman dari awal kita duduk development dan sampai akhirnya draft terakhir itu tuh banyak banget bongkar pasangnya gitu, bongkar pasang cerita, bongkar pasang karakter, semuanya itu banyak sih. Tapi kebetulan di Wahana sendiri kan proses development itu tuh tidak akan berhenti sebelum beneran fix ini yang akan mau diceritakan gitu. Jadi emang mungkin melihat semua reaksi penonton di akun film Mohon Doa Restu itu tuh terbayar juga sih ke sangat panjang itu prosesnya gitu, proses yang sangat panjang, melihat reaksi penonton. Senang juga sih, senang bisa menghibur di situasi yang agak menyeramkan ini sekarang. Oke, Cassandra mungkin boleh silakan menambahkan. Oh ya, ya kita berdua sih sebenarnya mencari cerita ya, diberikan brief ya, tapi selalu mencari cerita yang menggambarkan kegelisahan masyarakat sekarang muda-muda ini, terutama yang akhirnya ketemunya ya udah umur 30-an gitu ya, akhir 20 udah mulai dicecer nih sama orang tua, kapan nikahnya, aduh belum siap pula gitu akhirnya. Tapi sebenarnya juga orang tuanya yang menyecer itu sebenarnya berpikir untuk terbaiknya kita. Mereka tuh sebenarnya ingin nyari orang yang mau melindungi kita lah gitu, anggapan yang sebenarnya. Nah jadinya akhirnya pun terciptalah skenario yang ini, menggambarkan soal komunikasi antara orang tua dan anak, menggambarkan tentang pendirian anak, tertekan sama orang tua yang sebenarnya ingin terbaik tapi juga kok bukan terbaik yang kita inginkan gitu. Juga tentang orang tua yang menginginkan yang pokoknya apapun yang terbaik untuk anaknya tapi tidak sesuai, dan akhirnya jadinya ya semoga sih semua orang yang nonton tuh dapat pembelajaran lah, seperti saya suka nonton film biasanya selalu cari pembelajarannya, bahwa semoga kalian bisa direstui menjalani apapun keinginan yang kalian ingin. Amin. Siap. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk jajaran filmmakers. Kita berikan kesempatan untuk bertanya teman-teman media. Silakan. Ya, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan dulu ya, Pak. Oke. Ya, boleh silakan berdiri, nama dan media dari mana? Halo, selamat sore. Saya Yovan dari Nontoners. Mau tanya ke penulis skripnya. Saya agak gimana ya? Film ini tuh sebenarnya peran utamanya kan Jeffrey dan Musibah ya. Tapi di sini tuh bisa membagi ke ibu mertua itu dengan enak, dengan seimbang, itu caranya gimana ya, nulis gimana ya? Itu kayaknya kayak takut ada yang balapan, mungkin ada yang menjadi lebih ngeri atau apa. Terus kemudian juga untuk karakter Sarah dan Cip ini tadi mungkin bisa tanyakan ke penulisnya juga atau sutradara, karena karakter Cip ini di sini mengingatkan nama ibu saya sendiri. Mas Johan harus takis ya? Saat diungkit kesalahannya, ini Pak Atur itu malah melebar kemana-mana. Selama ini, itu benar banget. Tepuk tangan dong buat Mas Johan. Terima kasih. Dia sampai nangis karena getarnya beda nih.
inget banget saya kalau waktu Mama Mara tuh kayak gitu tuh. Ini dari waktu reading atau penulisan karakternya itu dari mereka sendiri ada nggak sih refleksi dari diri mereka atau dari orang tua mereka menceritakan, oh karakter ibu saya begini, atau saya juga begini di rumah kayak gitu. Mungkin bisa diinformasikan. Siap, terima kasih Mas. Oke, silakan. Kalau Mas Sandra silakan. Oke, kalau aku misalkan tadi pertanyaan pertama soal gimana membagi Komposisi, durasi ya? komposisinya Ya. ya. Sebenarnya memang awalnya tuh kayaknya karakter utamanya itu memang ibu-ibunya yang nggak salah, lebih ke ibu-ibunya gitu, berusaha untuk membuat anaknya itu tidak jadi bakal nikah gitu. Tapi karena proses skrip juga, dan aku juga pingin lah, maksudnya suaranya sebagai Gen Z yang terpaksa harus menikah gitu ya, tertekan gitu juga harus masuk nih. Jadi ya kita mencoba supaya dua kubu ini ada porsinya masing-masing dengan ya jokesnya mereka masing-masing, jadi ya orang-orang yang nonton pun bisa relate dari dua sisi lah gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Ya, itu gimana? Ada refleksi langsung? Oh, refleksi diri? Ya. Ya gimana ya? Ada lah. Kalau dari saya sih ada sih pasti ya. Begini, saya kalau sebagai penulis itu kegelisahan saya, pokoknya cara saya mengurangi stres adalah menuang kegelisahan saya, membagikan ke semua orang gitu lewat naskahnya. Nah, jadi memang saya tuh karakternya itu ada di Satya, ada di Mel. Oke. Jadi bisa ngerti lah pandangan dari dua sisi itu gimana saya ingin membanggakan dua orang tua saya, tapi juga susah karena sebenarnya itu bukan keinginan saya sepenuhnya gitu. Jadi harus mencari keseimbangannya supaya semuanya sama-sama happy. Siap, itu dia. Oke. Jadi boleh saya mau katakan? Sebenarnya karakter ibu dan anak itu sebenarnya gini, relasi orang tua dan anak itu kita semua sangat relate bagaimana orang tua itu percaya kalau apapun keputusan mereka itu yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Tuh, saya mau nangis karena saya juga sebenarnya ya sepanjang hidup tuh saya percaya apapun yang diputuskan sama mama saya itu yang terbaik gitu. Tapi sepengalaman hidup saya, dan saya udah kerja, udah punya pengalaman yang lain yang tentu saja berbeda dengan orang tua kita gitu. Kita punya pandangan lain gitu, kita punya penilaian sendiri sehingga mempengaruhi keputusan kita di hidup. itu kita refleksikan ke tiap karakter sebagai anak ya, ke karakter yang Satya dan Mel mungkin gitu. Kenapa kita bisa, mungkin teman-teman bisa lihat refleksinya Mel dan Satya tuh dari kami juga gitu. Kita menggali ke dalam apa sih yang kita gelisahkan sebagai seorang anak, dan apa yang mungkin tidak kita ketahui kenapa orang tua kita melakukan itu ke anak-anak mereka gitu. Itu sih yang sebenarnya kita belajar bareng. Kita pengen dari film ini kita belajar bareng bagaimana posisi orang tua, dan kita lepas ketika kita melihat anak itu, kita lepas kacamata kita sebagai orang tua untuk melihat anak, dan begitu juga dari anak ke orang tua. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong, terima kasih. Kita boleh berfoto dengan jajaran filmmaker, boleh silakan berdiri, jajaran produser, sutradara, dan juga jajaran penulis. Sebelum sebentar lagi kita ketemu dengan jajaran cast ya, dan berikan Bang Ocai untuk tetap berada di sini bersama cast. Silakan boleh foto dulu Pak Wiki, Pak Adi, Pak Ocai, Ayu dan juga Kak Sandra. Boleh, silakan. Nah, silakan teman-teman media diabadikan ini jajaran produser, sutradara, dan jajaran penulis. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Silakan sebelah kiri. Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Siap. Kanan bawah dulu. Di kanan tengah bawah, tengah bawah. Ya, di tengah bawah. Iya, tengah bawah. Siap. Tengah atas sekarang, tengah atas. Silakan tengah atas. Ada official fotografer kita juga di tengah atas. Ya, sebelah kanan sekarang, boleh sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebelah kanan. Oke, terakhir tengah lagi, silakan teman-teman di tengah terakhir. Oke, silakan teman-teman di tengah. Siap. Oke, terima kasih.